disampaikan oleh guru kita Ki Haji Marzuki Al-Fatri fa'alif al-tafakkur masyur sallu ala Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yang paling pantas dan paling layak kita ucapkan pada kesempatan kali ini adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, serta hidayah yang selalu dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di masjid yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka kita memenuhi kewajiban yang padukan kepada kita, yakni sholat zuhur, dan alhamdulillah baru saja kita lakukan secara berjamaah. Harapan kita tentunya sholat yang baru saja kita lakukan kiranya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa ba'da sholat zuhur yang kita lakukan secara berjamaah, kita adakan sebuah kajian, yakni kelas tahsin atau kajian tahsin yang berkaitan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah telah jelaskan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kita berhadiah lebih dahulu. Kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, yakni kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi yang masih ada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada keduanya untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada orang tua kita yang telah tiada, atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Kita juga berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah sekalian, pada Rabu yang lalu kita telah membahas tentang bagian dari muskilatul ayah. Muskilatul ayah itu beberapa macam bentuknya, beberapa macam jenisnya.
Yang pertama, kemarin pada Rabu yang lalu kita telah bahas tentang masalah as-sakat atau saktah. Sudah kita jelaskan ya bahwasanya as-saktah itu ada di 4 tempat, di surat Al-Kahfi antara ayat 1 dan ayat 2 ya. Kemudian di surat Yasin ya, di ayat 52, kemudian di surat At-Tatfif dan Al-Mutaffifin. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang masih bagian dari muskilatul ayat. Artinya kata-kata atau kalimat-kalimat yang dibaca secara berbeda dengan apa yang tertera di dalam teks Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang cara membaca bi'sal ismu. Ada kalimat bi'sal ismu di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Hujurat ya. Di ayat surat Al-Hujurat ayat ke-49, yakni di ayat 11 yang kalimatnya bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Nah gitu. Kalimat lengkapnya bi'sal ismu ya al fusuku ba'dal iman ya. Itu kalimat lengkap dari surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, bagaimana cara membacanya menurut qiraat Asim? Ya, menurut qiraat Asim, riwayat Hafs. Ada ketentuan-ketentuan bagaimana ketika wasol atau bersambung. Ya, kata al-ismu disambung. Sebelumnya kata bi'sa. Ya, yang diawali dengan kata bi'sa, kemudian al-ismu. Karena fokus kata kita adalah kalimat atau kata al-ismu. Nah, kalimat lengkapnya adalah bi'sal ismu al-fusuku ba'dal iman. Jadi kalau dibaca bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jadi di sini terdapat istilahnya an-naql. Dipindahkan harokat hamzah ya, hamzah kata ismu itu sebenarnya hamzahnya hamzah wasol ya, bukan hamzah koto ya. Itu kemudian bersambung atau diawali dengan al ya. Al di sini adalah al ta'rif, bagian dari al ta'rif ya, alif lam ma'rifat namanya ya. Sehingga kata al ismu kalau digabung dengan diawali dengan kata bi'sa kemudian diwasol, maka cara membacanya harus dipindahkan harokat hamzah itu kepada huruf sukun sebelumnya. Bi'salis. Karena yang sukun adalah al ta'rif lam, dalam hal ini adalah lam, bi'sal gitu kan, asalnya bi'sal. Maka pindahin. Ya, harokat hamzah itu pindahin ke huruf sukun sebelumnya. Sesuai makna daripada an-naqal sesungguhnya adalah an-naqlu ya harokatil hamzati ila sakin qablaha. Memindahkan harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya. Ini secara umum. Ya, secara umum kalimat apa saja yang dibaca oleh beberapa ilmu qiraat atau ulama-ulama qiraat. Namun untuk Hafs tidak semua kata hamzah yang berharokat kemudian diawali dengan huruf sukun. Ya, tidak semua. Kecuali ada beberapa qiraat seperti Warash ya, dari Imam Nafi. Itu dia selalu setiap hamzah ya apapun harokatnya diawali dengan huruf sukun, maka hamzah itu dipindahin harokatnya kepada sukun. Contoh, menurut qiraat Imam Nafi riwayat Warash, kata qad aflaha gitu ya. Ini secara umum dulu ya. Makna nakal. Qad aflaha. Yang sukun adalah huruf dal. Yang berharokat adalah hamzah. Harokatnya fathah a, karena kalimat aflaha ya, aflaha adalah bentuk daripada fi'il aflaha yuflihu.
Jadi aflaha itu adalah fi'il madhi. Jadi qad yang selanjutnya ada kata aflaha, maka Warash membaca dengan memindahkan harokat hamzah aflaha. Jadi qadaflaha. Misalnya kalimatnya qad aflahal mu'minun. Warash membaca dengan qadaflahal mu'minun. Nah, gitu ya. Sehingga itu makna nakal secara umum berdasarkan ulama qiraat atau ilmu qiraat. Nah, sedangkan nakal pada kata khusus bi'sal ismu yang ada di surat Al-Hujurat ayat 11 ini menurut kajian Imam Asim riwayat Hafs membaca dengan nakal, dipindahin. Hanya ininya satu-satunya. Satu-satu tempat, satu kata di dalam Al-Quran menurut riwayat qiraat Asim riwayat Hafs hanya ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Boleh Bapak buka surat Al-Hujurat ayat 11. Kalimat awalnya itu lengkapnya bi'sal ismu al-fusuku ba'dal iman. Jadi dibacanya menurut riwayat Hafs dibaca dengan akal bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu kalau diberlakukan secara wasol. Artinya kalimat al-ismu didahulukan dengan kalimat bi'sa, maka itu dibacanya dengan nakal. Bagaimana kalau dia itu bukannya dibaca dengan diwasol antara bisa dan dal ismu? Ya, katakanlah mulai dari al ismu. Kalau dia ibtida dari kata al ismu, karena ini fokus pembahasan kalimat al ismu. Bagaimana kalau kita ibtida dari al ismul fusuq ba'dal iman? Ya, di sini ada beberapa cara menurut riwayat Hafs. Ya, yang satu ya atau yang pertama apabila wasol dengan kata sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan maka bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kemudian apabila waqaf pada kata bi'sa, dia waqaf di situ, ya, karena darurat napas ya atau darurat sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, dia berwaqaf bi's misalnya ya. Kemudian bagaimana? Dia mau mulai dari al-ismu. Nah, dari kata al-ismu. Maka cara membacanya itu yang pertama yaitu hamzah wasol yang berbaris fathah ya. Hamzah wasol yang berbaris fathah ya. Pada kata ismu, al-ismu tadi asalnya al-ismu, gitu. Maka kata al-ismu itu kemudian hamzah wasolnya pada kata ismu itu dibuang. Dibuang hamzah wasolnya sehingga ketika dia mau dibaca maka dia caranya pertama dengan boleh dibaca dengan alismu. Ya, hamzah wasolnya alnya dibuang jadi alismu. Ya. Alismul fusuq ba'dal iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ya itu membuang hamzah wasol pada al tadi pada kata al ismu dan membuang hamzah wasol pada ismu itu, kemudian dia mulainya ibtida pada lismu boleh. Jadi boleh alismu, boleh lismu. Nah gitu. Kesimpulannya kata al-ismu kalau kita mulai dari situ maka boleh dibaca dengan alismul fusuq ba'dal iman. Yang kedua boleh dengan lismul fusuq ba'dal iman. Tapi kalau diwasol dari kata bi'sa maka bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah gitu ya. Saya ulangi, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Mari sama-sama kita praktekkan. Kalau kita wasol antara bi'sa dengan alismu ya, kalimatnya lengkap. Saya contohkan, diikuti ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, sama-sama.
Saya ulangi. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Nah, arid lisukunnya sebagaimana pada minggu yang lalu atau robo yang lalu boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Kita ulangi dari yang 2 dulu. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Yang kedua yang tawasud 4 harokat. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Kemudian yang terakhir adil sukunya 6 harokat atau tul. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya, tinggal nanti kalau kita mulai dari kata al-ismu, boleh pakai dengan alismul fusuqu ba'dal iman. Ya, al-imannya boleh 2, 4, 6 sebagaimana hukum adil disukun. Kemudian cara keduanya lismul fusuqu ba'dal iman. Jadi dari lismul fusuq ba'dal iman, kemudian al-imannya kembali lagi kepada adil sukun, maka boleh dibaca 2, 4, 6. Itu tentang kalimat, yaitu tentang kata al-ismu yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Oleh karena itu bagi para hadirin semua, nanti di rumah dipraktekkan kembali, ya, dipraktekkan kembali, ya, apakah ba'da sholat maghrib, apa ba'da sholat isya dan sebagainya, atau ba'da sholat subuh, silakan dibuka lagi surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu pada kata bi'sal ismu al-fusuku ba'dal iman. Ya, maka cara bacanya menurut qiraat Asim riwayat Hafs adalah bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu cara wasol. Tapi cara ibtida atau mulai dari kata al-ismu boleh dengan cara alismul fusuku ba'dal iman. Yang kedua boleh lismul fusuku ba'dal iman. Nah, karena ini memang qiraat, maka silakan dipraktekkan. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah atau keliru. Nggak boleh dibaca al-ismul fusuq kalau ibtida, nggak boleh. Jadi harus al-ismu atau lismul fusuq. Jangan sampai dibaca al-ismul fusuq, jangan. Jadi boleh dengan cara yang pertama al-ismul fusuqu dan yang kedua lismul fusuqu. Nah, gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Nanti Rabu yang akan datang, karena kalau tidak salah Idul Adha ya, betul? Atau Idul Adha hari apa? Tanggal berapa tuh? Oh, masih 2 minggu yang akan Rabu 2 ya. Rabu besok masih kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat muskilat yang lain, ya, yang perlu kita bahas supaya semuanya tahu. Jangan sampai kita nggak tahu itu soal hal yang muskilat atau yang berbeda tulisan, berbeda bacaan. Ya, saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, mari pertama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحال